Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Ada teman-teman, hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ada yang tahu nggak tadi aku nyanyi lagu apa? Tadi aku menyanyikan lagu yang berjudul Soleram. Indonesia ini memiliki kekayaan yang begitu banyak, mulai dari suku, daerah, bahasa, dan biasanya di setiap daerah memiliki lagu khasnya masing-masing. Nah, Soleram merupakan lagu yang berasal dari mana hayo? Soleram merupakan lagu yang berasal dari Riau. Kali ini aku akan bercerita sebuah cerita dari Riau. Nah, sebelum aku memulainya, kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, namaku Bilhis Aulia Kulba dari SMA Budi Utomo, Surakarta. Kali ini aku akan bercerita yang berjudul Putih Tanpa Pamrih. Apa? Kalian mentertawakanku yang menyapu. Kalian berpikir bahwa aku ini seorang babu. Siapa aku? Aku bahkan lupa siapa diriku. Setiap hari yang kulakukan hanyalah bertahan. Putih pergi ke pasar, Putih sapu halaman, Putih masakan kami sesuatu, Putih, Putih, Putih. Ya, itulah aku. Bawang putih. Seorang gadis yang bangun paling pagi, tapi tidur paling malam. Dan aku berpikir, kapan aku mendapatkan lontaran terima kasih sebagai imbalan? Tiap hari yang kudapatkan hanyalah cacian dan hinaan. Dulu, aku tumbuh dalam keluarga yang begitu harmonis. Sebelum ibuku mengalami keadaan kritis, ibuku berkata padaku, Putih, tanamlah bibit kepedulian, maka kau akan menuai jutaan kebaikan. Kini, ibuku telah pergi. Kemudian, bagaimana dengan cinta pertamaku? Hah? Cinta pertama? Iya, cinta pertamaku. Dia ayahku. Aku memandang ayahku sebagai sosok kepala keluarga yang sangat bijaksana. Benar yang dikatakan ibumu itu, nak. Jangan sampai kebencian menghitamkan hatimu. Lagi-lagi ayahku pergi. Sebelum ayahku memutuskan untuk pergi, ayahku berusaha mengisi kekosongan dengan menikahi seorang wanita. Wanita itu awalnya berhati lembut, tapi ternyata busuk. Wanita itu memiliki anak yang sebaya denganku. Namanya Bawang Merah. Di kehidupanku yang sekarang, apa yang kudapatkan? Mereka menganggapku babu di rumah yang dulunya milik ibuku. Dan aku hanya bisa bersabar akan hal itu. Hingga hari itu tiba. Hari di mana aku mencuci dengan segala kelelahan yang kutahan. Andaikan ibu dan ayahku masih ada di sini, pasti hidupku tak akan semenderita ini. Di mana selendangnya? Selendang itu hanyut. Aku terus mengejar selendang itu hingga sampai di tepi sungai. Di sana aku melihat seorang nenek-nenek yang beradu dengan perampok. Diam-diam aku mencari kayu dan aku menemukannya. Aku memukulkannya ke tengkung hitam perampok. Dasar perampok jahat, rasakan hal itu. Kau ini sama jahatnya dengan ibu tiriku. Pergi dari sini.
Aku heran kenapa di dunia ini banyak sekali orang jahat. Tapi nenek itu menenangkanku. Nenek itu berkata padaku, "Cu, sudahlah, sudah. Terima kasih atas kebaikanmu. Kau ini sangat baik kepadaku. Terima kasih sekali lagi kuucapkan, Cu. Kini hari sudah mulai malam. Kau akan kesulitan menemukan jalan pulang. Maka dari itu, pergilah ke rumahku, tinggallah di sana terlebih dahulu. Lagi pula aku ini sudah lama tidak berbincang dengan seseorang." Melihat tubuh nenek itu yang begitu rapuh, aku menyetujuinya. Aku mendatangi rumah itu. Rumah itu seperti sebuah gubuk yang begitu kumuh. Di malam yang sebenarnya jenuh, kugunakan untuk merapikan rumah itu. Aku merapikannya dan merapikannya. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku melakukan hal itu bukan karena mengharapkan suatu imbalan. Aku hanya ingin menjadi gadis yang baik, seperti yang dikatakan ibuku. Pagi harinya, nenek itu mendatangiku. Aku terkejut kenapa nenek itu tiba-tiba tersenyum padaku. "Cu, terima kasih banyak sekali lagi. Kau ini sangatlah berharga bagiku. Kau banyak sekali membantuku. Maka dari itu, ambillah hadiah yang ada di meja itu. Mungkin kau berpikir bahwa dunia ini mengabaikan kebahagiaanmu. Tapi ingatlah bahwa bumi akan terus mencatat hal yang baik yang kau lakukan." Aku mengambil hadiah itu. Hadiah itu sebuah labu. Untuk pertama kalinya, aku merasa berharga. Aku merasa dihargai. Bukan karena fisikku atau karena hartaku, tapi karena kepedulian dan ketulusan hatiku. Aku membuka labu itu. Labu itu memancarkan harapan. Ini bukan soal emas yang ada di dalamnya, ataupun berapa harga emas itu. Tapi ini sebuah bukti bahwa setiap kebaikan pasti akan kembali. Dan aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu itu menanyakan padaku, "Putih, dari mana kau dapatkan labu itu? Kau ini mencuri ya? Dasar gadis pemalas!" "Tidak, ibu, ini tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku mendapatkannya dari seorang nenek yang kubantu. Dia memiliki rumah di tepi sungai." Dan yang kalian tahu, wajah ini putih langsung menuju kepadaku. Merah memancarkan wajah irinya kepadaku. Enak saja Putih mendapatkan emas banyak itu. Lihat saja Putih, aku akan mengalahkanmu jauh lebih dari itu. Aku akan mendapatkan emas yang lebih banyak darimu. Mereka diam-diam menyelundup ke rumah nenek itu. "Bu, lihatlah. Labu itu memiliki emas yang begitu banyak. Kita pasti bisa mengalahkan Putih. Lagi pula Putih itu hanyalah gadis miskin. Kita pasti bisa mengalahkannya." Mereka mengambil labu itu. "Putih, lihatlah. Labuku lebih besar darimu. Tentu saja ini akan berisi emas yang lebih banyak darimu. Ayo kita buka, Bu." Mereka membuka labu itu. "Hah, Ibu, kenapa kegelapan yang ada di dalamnya? Ibu, labu itu berisi ular, Ibu. Ayo kita lari dari sini, Ibu." Mereka lari dari rumahku. Kini aku hidup sendiri. Entah kemana mereka pergi. Tapi dengan angin sepi, setidaknya ketenangan kudapatkan kembali. Karena dengan sikap kepedulian itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, itu dia cerita bawang putih. Kira-kira kalian mau menjadi seperti bawang merah atau bawang putih?
tentu saja mau menjadi bawang putih kan? Maka dari itu, mari kita menebar buih kepedulian di tengah perbedaan. Nah, itu dia ceritaku kali ini. Tunggu ceritaku lanjutnya ya. Sebelum aku mengakhirinya, aku mempunyai satu pantun. Dengerin baik-baik ya. Kesenian merubah dunia, keberagaman menjadikan satu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.